Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan rasional dan desimal. Kita akan jelaskan beberapa definisi pada bilangan rasional. Definisi pertama, pecahan adalah suatu lambang yang memuat pasangan berurutan bilangan-bilangan bulat P dan Q, dengan Q-nya tidak sama dengan 0, ditulis P per Q untuk menyatakan nilai X yang memenuhi hubungan P banding Q, sama dengan X, seperti itu ya. Jadi pecahan itu yang dinyatakan seperti ini ya, P dan Q. P-nya itu pembilang, Q-nya penyebutnya. Kemudian definisi yang kedua, pecahan P per Q sama dengan pecahan R per S, ditulis seperti ini. Hanya jika PS sama dengan QR. Jadi suatu pecahan itu disebut sama kalau ini kali silang ya. Kali silang seperti ini itu sama. PS sama dengan QR. Definisi yang ketiga, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai pecahan P per Q. Dengan P dan Q adalah bilangan-bilangan bulat, 1, 2, 1, 2 dan seterusnya ya. Maksud juga 0 ya. Dan Q tidak sama dengan 0 ya, karena ini Q-nya sebagai penyebut. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Ini syaratnya ya. Definisi yang keempat, jika FPB faktor persekutuan terbesar dari P dan Q sama dengan 1, ditulis seperti ini. Artinya adalah FPB dari P dan Q itu sama dengan 1. Artinya apa? Artinya maka pecahan P per Q itu disebut dengan pecahan sederhana ya. Misalnya 2 dan 3 2 dan 3 itu FPB dari 2 dan 3 yaitu 1 ya. Jadi faktor persekutuan yang terbesar di antara 2 dan 3. Faktor dari 2 itu 1 dan 2. Faktor dari 3 itu 1 dan 3 ya. Yang sama di antara 2 dan 3 itu 1 yang paling besar. Seperti itu ya. Itu FPB nya 1. Itu disebut dengan pecahan sederhana. Definisi yang kelima, P per Q itu sama dengan P kali R per Q kali R. Jadi suatu pecahan itu kalau dikalikan dengan angka yang sama ya, sama-sama pembilangnya dikali sesuatu, penyebutnya juga dikali dengan sesuatu yang sama juga, maka hasilnya akan sama. Untuk semua bilangan bulat P dan Q tidak sama dengan 0, R juga tidak sama dengan 0 ya. Kemudian ini definisi yang keenam, jika P per Q dan R per S adalah sebaran bilangan rasional maka berlaku ini P per Q ditambah dengan R per S sama dengan P dikali silang PS ditambah QR per QS. Gitu ya. Begitu juga dengan kurang, tinggal ganti di sini tanda kurang ya. Seperti itu. Inilah sifat-sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan rasional ya. Ini tidak usah saya jelaskan lagi karena ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Yang tertutup seperti apa komutatif, asosiatif dan seterusnya ya. Baik. Di sini yang ketujuh ini disyaratkan yang ingat penyebut juga tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi R-nya tidak boleh sama dengan 0. Definisi yang ketujuh ini untuk perkalian ya. Jadi P per Q dikali R per S itu sama dengan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut ya. Kalau jumlah tadi kita kali silang ya, dan kita jumlahkan bagi dengan ini dikali penyebut dikali. Tapi kalau perkalian itu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, PR per QS ya. Kalau untuk pembagian, ini ada sedikit ini perlakuan ya. Jadi P per Q dibagi R per S ini bisa dibuat menjadi, baginya kita jadikan kali dulu ya. Ini menjadi P per Q dikali R per S nya ini dibalik. Ini dibalik, ini R per S jadi S per R. S per
per R ya. Ini sama dengan ini ya, PS QR ya. Ini kita kembali lagi ke yang cara perkalian tadi. Oke, seperti itu ya. Itu bagian. Demikian juga dengan sifat-sifat yang berlaku di sini ya. Ini tidak usah saya jelaskan lagi karena sudah jelas di penjelasan sebelumnya. Definisi yang ke-8 ya. Jika P per Q dan R per S adalah sebarang bilangan rasional ya, positif ya. Oke. Q-nya besar dari 0, S-nya juga besar dari 0. Ya, maka P per Q sama dengan R per S. Jika dan hanya jika PS sama dengan QR. Ya, seperti tadi ya, PS sama dengan QR. Dan PS lebih kecil dari RS ya, jika dan hanya jika PS lebih kecil dari QR. PS lebih kecil dari QR. Ini tidak hanya berlaku pada persamaan, tapi juga berlaku pada pertidaksamaan seperti ini ya. Oke, seperti itu. Kemudian ada sifat-sifat urutan ya pada bilangan rasional. Yang pertama ada namanya sifat trikotomi. Tri ini 3 ya. Trikotomi pengelompokan ya. Jika P per Q dan R per S adalah sebarang bilangan rasional dengan Q-nya positif, S-nya positif ya. Ini ya. Jadi dia bukan negatif, dia positif ya. Maka berlaku satu hubungan dari 3 kemungkinan berikut. Nah, ini pasti nih di antara 3 ini berlaku. Kalau dia tidak sama dengan, dia lebih kecil atau lebih besar, itu pasti ya. Oke, itu namanya sifat trikotomi. Kemudian yang kedua, jika P per Q, R per S, dan T per U adalah sebarang bilangan rasional dan P per Q-nya lebih kecil dari R per S, maka berlaku ini. Ingat, ya, P per Q itu lebih kecil dari R per S. Maka dia dijumlahkan dengan bilangan yang sama, maka itu tidak akan merubah tanda ini ya, tidak akan berubah, dia akan tetap seperti itu ya, ini tetap seperti ini kecil ya. Kemudian kalau dikali pun juga demikian ya, dikali dengan bilangan yang sama, maka tidak akan merubah tanda, dia akan juga tetap lebih kecil ya, jika T per U-nya harus positif. Kalau T per U-nya negatif, akan berlaku seperti ini ya. Dia akan berubah tanda. Nah, kalau T per U-nya itu negatif, maka dia akan berubah tanda, yang semulanya kecil akan menjadi besar ya. Ini ya, besar. Oke, seperti itu ya. Kemudian sifat yang ketiga, sifat urut yang ketiga itu sifat transitif. Jika Q-nya positif, S-nya positif, itu penyebutnya ya. U-nya juga positif ya, U-nya juga positif. P per Q lebih kecil dari R per S ya, sama dengan yang kedua tadi. Kemudian R per S lebih kecil dari T per U, maka berlaku ini ya, ini lebih kecil dari ini ya, ini juga lebih kecil dari ini, maka yang ini pasti lebih kecil dari ini ya. P per Q lebih kecil dari T per U, seperti itu. Yang keempat ya, ada namanya sifat kepadatan atau dense ya, dense ya, sifat kepadatan. Jika P per Q dan R per S adalah sebarang bilangan rasional ya, yang tidak sama ya, dia per Q dengan S ini tidak sama, dengan Q-nya positif, S positif ya, dan P per Q lebih kecil dari R per S, maka ada bilangan rasional T per U ya, sehingga berlaku ini ya, P per Q lebih kecil dari R per S tadi ya, akan ada bilangan tengah-tengahnya ini gitu ya. Oke ya, seperti itu ya. Maka akan selalu bisa dibuat ya bilangan yang di sini. Misalnya apa? Misalnya kita buat 1/3 itu lebih kecil dari 1/2 ya. Ini pembilangnya kan sama, jadi kita lihat penyebutnya ya. Semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil lah bilangan itu ya. Kayak 1/3 lebih kecil dari 1/2. Sekarang kita akan bisa membuat ya, menghadirkan bilangan lain di tengah-tengah ini. Kita buat di sini ya, 1/3
itu lebih kecil dari nanti, kemudian dia lebih kecil juga dengan dari 1/2 ya. Kita akan bisa membuat bilangan di sini. Oke, berapa lah kira-kira ya di sini ya. Cara ini kita buat dulu nih, kita samakan penyebutnya ya. Ini kan bisa samakan penyebutnya menjadi sama-sama 1/6 ya. Maka ini akan menjadi 2/6 ya. Ini lebih kecil dari setengah itu 3/6. Maka dengan mudah bisa ini angkanya masih berurutan ya. Maka kita jadikan 12 lagi ya. Berarti ini sama dengan 4/12 ya. Ini lebih kecil dari 3/6 akan menjadi 6/12. Maka di sini bisa kita buat 5/12 di antara bilangan ini. Nah, di sini bisa kita tulis 5 ya per 12. Nah, ini 5/12 ini adalah bilangan di antara ini ya, di antara 1/3 dengan 1/2 ya. 1/3 tadi kita bisa buat menjadi 4/12. Ini menjadi 6/12, maka 5/12 di antaranya ya. Oke, seperti itu ya. Baik, itu namanya kepadatan. Nanti bisa lagi nih di antara 1/3 dengan 5/12 ini bisa lagi ada lagi bilangan yang akan bisa kita buat ya. Silakan diteruskan. Oke, sekarang ada latihan ya. Ini silakan ya dikerjakan latihannya. Oke, saya langsung saja. Atau saya contohkan satu boleh. Nah, misalnya yang mana? Misalnya saya contohkan nomor 2 misalnya ya, nomor 2. Nyatakan dengan benar atau salah dan sebutkan alasannya. Yang A ya. 3/7 sama dengan 45/105. Nah, ingat tadi ada kita punya definisi kan? Nah, ini akan menilai sama jika kita saling silang dia sama. Ini apa? Kita coba. 3 dikali, dia kalau sama yang A ya, 3 dikali 105 ya, itu sama dengan 7 dikali 45, sama enggak? Oke, 3 dikali 105 berapa? 3 kali 5, 15. 5, 1, 3. Sama enggak dengan ini? 7 kali 5 ya, 5, 8, 31. Oke, ternyata sama ya. Nah, kalau dia sama ya, dari pengecekan itu ya, berarti ini benar. Nah, yang A benar karena 3 dikali 105 itu sama dengan 7 dikali 45 ya, maka ini menjadi benar. Untuk yang B silahkan dicek sendiri ya. Kalau nilainya benar nanti maka dia benar, kalau tidak berarti dia salah. Seperti itu ya. Oke, silahkan juga selanjutnya dicek sendiri. Oke, baik. Ini ada tes formatif 1, silahkan dikerjakan. Baik, sekarang kita masuk ke kegiatan belajar yang kedua ya, kesulitan belajar dan pembelajaran bilangan rasional. Oke, ini ya, saya rasa ini bisa Anda indikan sendiri ya, siswa kurang tahu makna dari ini gitu ya. Ini permasalahan yang sering muncul di siswa di sekolah dasar ya. Dia susah makna dari 1/2 itu apa sih gitu kan. Oke, jadi silahkan di ini sendiri ya, dipahami sendiri. Oke, ini serasa Anda bisa baca sendiri ya. Oke, baik. Cara itu ya. Siswa kesulitan mencari hasil pembagian. Oke. Nah, ya ini sudah ini kan ya langkah-langkahnya. Siswa kesulitan mencari hasil pembagian dalam bentuk ini ya. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini dimisalkan ya untuk menjelaskan 3/4 dibagi 2/3 ya. Nah, di sini terlihat ya. Kita buat nih menjadi 4 bagian. Kertasnya sama besar ya. Kemudian 2/3 ini berarti 3 bagian ya. Nah, nanti di sini 2/3 itu sepanjang ini dan 3/4 sepanjang ini kan gitu. Nah, kan
Nah, di sini terlihat ya, ada kelebihan di sini. Sini kelebihannya ya, kelebihan. Nah, itu digunting katanya ya, digunting ya, kemudian ditaruh di atas yang sini ya. Itu berapa bagiannya ya, taruh sini. Oke, nanti jadi berapa dia, nah, kan nanti akan itulah hasilnya ya. Oke, jadi terlihat 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Oke, 2 3 4 5 6 7, benar ya, 9/8 seharusnya ya. Oke, jadi hasilnya itu ini kan satu ya. Nah, satu, jadi satu ditambah ya, ditambah ini kan 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti 1/8 kan gitu. Nah, maka ini menjadi ya, ini kan penjumlahan sudah diketahui dari penjelasan sebelumnya, ini menjadi 9/8 kan gitu. Nah, coba dicek benar nggak ini hasil bagi 9/8, benar ya. Oke, seperti itu. Ini juga rasa Anda bisa pahami lah ya. Oke, ini ya latihan, silahkan dikerjakan. Sekarang kita langsung ke kegiatan belajar yang ketiga, perluasan nilai tempat desimal. Oke, di sini kita ada definisi ya untuk setiap B elemen Z ya. Oke, dan N elemen Z plus ya. Ini bilangan bulat ya. Berlaku ini B pangkat N sama dengan B kali B kali B terus ya, sebanyak N faktor ya. Ini juga B pangkat 0 sama dengan 1 ya. Nah, jadi nggak usah ini ya. Di satu bilangan bulat ya, dipangkatkan 0 sama dengan 1 ya. Kemudian ini juga ya, B pangkat N berlaku 1/B pangkat N. Jadi pangkatnya menjadi positif ya, tapi dia menjadi per gitu ya. Dengan B disebut basis. Oke, di sini ada contoh ya. 2135,413. Ini bisa kita buat dalam bentuk seperti ini ya. 2 kali 10 pangkat 3, 1 kali 10 pangkat 2, 3 kali 10 pangkat 1 ya, karena dia puluhan ya. Dan 5 kali 10 pangkat 0, 10 pangkat 0 1, berarti 5 gitu ya. Jelas di sini 5 ya, 5. Ini kan 30, ini 100, ini 2000 kan gitu ya. Kemudian 4 dikali, di bawahnya berarti pangkat dikali 10 pangkat min 1, 4 kali 10 pangkat min 1 ya, berarti 0,4. Tambah 1 kali 10 pangkat min 2 berarti 0,01. 3 kali 10 pangkat min 3 berarti 0,003 ya. Nanti kita jumlahkan, akhirnya akan jadi seperti ini ya. Oke, sebagai pernyataan bilangan rasional, pecahan P per Q dapat disebut yang pertama ya, pecahan biasa. Kalau ini ya, jadi P per Q itu pecahan itu disebut dengan pecahan biasa jika Q tambah P ya, jika Q tambah P dan Q tidak sama dengan 0. Oke. Ini pecahan biasa ya, pecahan biasa. Pecahan sejati ya, jika P lebih kecil dari Q, nanti P nya mesti lebih kecil dari Q ya. Maka itu pecahan sejati. Pecahan tidak sejati ya, jika P lebih besar dari Q ya, P besar dari Q, maka ini bisa dibuat pecahan campuran. Kalau pecahan tidak sejati bisa dibuat menjadi pecahan campuran. Nah, kalau pecahan sejati ya nggak bisa ya. Ya sudah sederhana itu ya. Kemudian ya, yang bisa kita lakukan adalah menyederhanakan ya. Kalau campuran nggak bisa. Yang keempat, pecahan campuran. Oke, jika P per Q dapat dituliskan sebagai AB per C,
dengan B pasti adalah pecahan sejati. Nah, ya. Nanti kalau dengan campuran maka B per C ini adalah pecahan sejati. Pecahan sederhana ya, jika FPB dari P per Q sama dengan 1, itu disebut dengan pecahan sederhana. Dan P lebih kecil dari Q. Oke. Wujud bilangan rasional dalam pecahan desimal dapat dibedakan menjadi desimal berakhir dan desimal berulang ya. Berakhir desimal berulang. Desimal berakhir itu desimal-desimal yang mengandung sejumlah terhingga angka dan dapat dinyatakan dalam bentuk ini ya. Bilangan-bilangan M dan N bilangan cacah. Oke, desimal berulang periodik adalah desimal-desimal yang mengandung serangkaian terhingga angka-angka yang berulang secara tak berhingga. Kita lihat contoh ya. Oke. Ini nanti ada muncul istilah notasi ilmiah baku ya. Itu suatu bilangan terdiri dari ya, notasi ilmiah baku suatu bilangan terdiri dari suatu bilangan B ya, dengan mutlak B itu lebih besar sama dengan 1, kecil dari 10. Lambang perkalian ya, lambang perkalian dan perpangkatan N dari 10 dengan N elemen bilangan bulat, sehingga secara singkat dapat dinyatakan sebagai berikut. Oke, langsung kita lihat contoh saja ya. 4 itu bisa kita buat menjadi 4 dikali 10 pangkat 0, karena 10 kali pangkat 0 kan 1 ya, kali 1 ya 4 ya. Ini juga 5697 kita bisa buat seperti ini, 5,697 kali 10 pangkat 3 kali 1000 ya. Juga begitu, kita geser menjadi 4,5 kali 10 pangkat min 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 10 pangkat min 6 karena bergesernya ke kanan. Kalau tadi bergesernya ke kiri ya, awalnya di sini nih ya. 1 ya, 2, 3 ya, makanya 10 kali 3, karena dia bergeser ke kiri maka dia positif 3 ya. Kalau ini nggak bergeser kemana-mana maka 0. Oke, di sini ada ya, kita lihat contoh saja langsung ya. Bulatkan 27654,64735 sampai dengan satuan terdekat, puluhan terdekat, satu tempat desimal, kemudian per seratusan terdekat. Oke, kita lihat contoh jawabannya ya. Maka ini bisa perintahnya tadi yang pertama adalah kesatuan terdekat ya. Satuan terdekat, maka ini menjadi ya, kesatuan terdekat menjadi ini ya, 27654. Nah, jadi kalau satuan berarti ini yang berubah itu yang angka 4 ini ya. Ini akan pilihannya adalah 2, tetap 4 atau bertambah 1 menjadi 5 kan gitu. Maka yang dilihat adalah angka sesudahnya ini. Setelah angka 4 ini kan ada angka 6. Karena 6 itu lebih dari 5 ya, maka dia bertambah 1 maka menjadi 5 ya. Seperti itu ya. Maka ini kan dihapus. Kemudian puluhan terdekat ya. Maka pilihannya adalah ya, ini kok hilang ininya ya, ada angka 4 di sini ya. Di sini ada angka 4 nih. Oke. Nah, ini kita kalau puluhan berarti kita mau menjadikan 2, 7, 6, 50 atau 60 gitu pilihannya ya. Berarti yang berubah adalah yang angka yang 5 ini. Ini akan menjadi 50 atau 60. Kan gitu. Oke. Kemudian ya, karena angka di sebelah kanan terletak berdekatan. Ya, ini kan angka setelah angka 5 ini kan angka 4 ya. Nah, karena ini angka 4 maka ini dia kurang dari 5. Karena kurang 5 maka dia tetap 5 di sini. Maka menjadi 50. Ya, 276 50 seperti itu ya. Yang ketiga, kita mau persepuluhan terdekat ya. Satu tempat sehingga hasil pembulatan sampai satu tempat desimal, berarti persepuluhan terdekat.
maka kita akan membuat kalimat bilangan ini menjadi berkoma, satu angka di belakang koma yang kita tinggalkan. Maka pilihannya adalah apakah dia koma 6 nanti atau koma 7 ya, gitu aja. Dia tetap atau bertambah 1. Jadi nanti dia 27654,6 atau 27654,7. Sekarang bagaimana caranya menentukan 6 atau 7 itu? Kita lihat angka sesudahnya, yaitu angka sedangkan 6 ini kan angka 4, itu kurang dari 5. Maka 6-nya menjadi tetap ya, makanya dia seperti ini gitu ya. Kemudian tadi perseratusan terdekat. Kalau perseratusan terdekat maka dia menjadi 2 angka di belakang koma. Maka nanti menjadi 27654,64 ya, atau 27654,65. Pilihannya 2 itu saja. Pilih salah satu gitu ya. Jadi 64,64 atau 65. Maka kita lihat setelah angka 4 ini, setelah angka 4 angka 7. Berarti angka 7 itu lebih ya besar dari angka 5. Karena besar dari angka 5 maka 4 ini bertambah 1. Maka kita pilih jadi 0,65 ya. Oke, seperti itu ya. Baik, ini ada masalah-masalah dalam pembelajaran ya. Ini saya rasa Bapak Ibu semua lebih paham ya. Oke. Tampil mengganti nama pecahan. Oke. Ya, setengah itu kalau menjadi pecahan desimal kan 0,5 gitu ya. 0,5 itu kan 5/10 ya, disederhanakan menjadi 1/2. Oke. Saya rasa permasalahan ini Bapak Ibu lebih paham ya. Ini masalah persen juga ya. 1/4 itu sama dengan 25% ya. Oke, ini masih kesulitan ya. Oke, rasio juga begitu ya. Oke, proporsi. Oke, di proporsi itu adalah konsep yang lebih luas dari rasio ya. Gitu. Ini ada contoh ya. Jika harga 4 buku adalah Rp3.000, maka berapa rupiah harga 7 buku ya? Proporsi dalam rasio seperti ini ya. 4 buku per Rp3.000 sama dengan 7 buku per sesuatu rupiah. Nah, sesuatu ini berapa? Kayak gitu ya. Atau bisa juga dalam proporsi antar rasio 4 buku per 7 buku sama dengan sama-sama buku ya. Isi sama-sama rupiah. Sama dengan Rp3.000 per H-rupiah, sesuatu rupiah. Maka tinggal kita inikan saja ya. Oke, kita kali silang saja kan. Baik, saya rasa cukup materi untuk hari ini ya. Ada latihan lagi. Oke, saya rasa ya cukup untuk hari ini. Silakan jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar atau di grup WA juga boleh ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.